Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hal yang mesti selalu kita ingatkan oleh kita setiap muslim adalah bagaimana setiap harinya ilmu kita bertambah. Bertambahnya ilmu ini merupakan salah satu di antara ciri khas seseorang yang mengharapkan kebahagiaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan pemahaman. Dan ini merupakan salah satu nilai di antara pelajaran yang Al-Quran berikan kepada kita, bahwasanya para nabi Allah Subhanahu wa taala yang orang sudah dibimbing segala gerak-gerik hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permintaan mereka kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Kemudian di antara poin kedua yang mesti kita perhatikan setiap harinya, selain bertambah ilmu, bagaimana rezeki kita yang kita cari setiap hari juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah pun dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ada orang dia mungkin bertambah rezekinya setiap hari, tapi rezekinya bukan rezeki yang halal, rezekinya bukan rezeki yang baik. Sehingga hal ini yang terjadi adalah bukan kebaikan bagi dia, bahkan malapetaka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita sebagaimana telah diperintahkan para rasul sekalipun, melainkan untuk makan makanan yang baik, makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para rasul, makanlah oleh kalian makanan yang baik. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Perkara yang ketiga yang perlu kita camkan untuk diri kita masing-masing adalah bertambahnya amal saleh kita. Kita minta bertambah ilmu, kemudian kita minta mendapatkan rezeki yang halal lagi baik, kemudian bertambah amal saleh, dan amal saleh itu pun yang diterima oleh Allah. Amalan maqbula, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beramal tapi ketika sasarannya bukan untuk diterima oleh Allah, maka amal tersebut sia-sia. Dia tidak akan melihat hasil panennya di akhirat. Akan tapi sasaran kita bagaimana beramal, amal itu diterima oleh Allah. Subhanallah, sungguh sangat merugi orang-orang yang beramal ketika tidak ada harapannya, tidak ada rajanya agar Allah menerima amal-amalannya. Allah Maha Adil dan Allah Maha tahu tentang kondisi hambanya, karena Allah lah pencipta kita. Setiap momen-momen tertentu kita lihat amal itu ada kalanya memberikan kafarat, penghapus terhadap kesalahan kita sebelumnya, bahkan menjadi satu peluang besar untuk kedepannya kita tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Di antara amal tersebut ya Allah gulirkan kepada kita dengan waktu, beriringnya waktu, yaitu puasa. Hari ini kita masuki hari-hari Muharram, hitungan bulan pertama kata dalam kalender Hijriah. Dalam penanggalannya ini kita masuki hari ke-9, 9 Muharram.
Wallahu alam, kalau ada yang masih menghitung hari ini tanggal 8, ya bisa saja. Namun dalam penanggalan yang kita hitung, hari ini masuki tanggal 9 Muharram. Dan besoknya tanggal 10, lusanya tanggal 11. Andaikan kita hari ini belum berpuasa, maka besok kita niatkan berpuasa. Karena tingkatan puasa Muharram ini, Asyura, dia yang ada yang 1 hari saja, itu tanggal 10, atau 9 dan 10, atau 9, 10, 11. Ini tingkatannya yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari-nya. Jadi kita tidak memperhitungkan permasalahan Anda mau pilih di tingkatan yang keberapa. Tapi bagaimana seandainya, kata para ulama, andai pun engkau tidak melakukan satu amal saleh, dalam hal ini puasa, minimal engkau ambil bagian untuk mengingatkan orang untuk sama-sama berpuasa. Karena mengingatkan orang untuk berpuasa itu bagian daripada amal soleh juga. Bukankah orang mukmin itu sangat mengambil manfaat dari peringatan orang lain? Bukankah orang mukmin itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang disampaikan oleh orang lain? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihinnya menyebutkan, ketika menyampaikan bab amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya beliau sampaikan para ulama tidak membuat sebuah syarat. Bukanlah syarat seseorang itu mesti dia lakukan sendiri satu amal saleh baru dia boleh perintahkan orang lain. Sebagaimana bukanlah seseorang itu dia mesti menjauhi satu kesalahan dulu baru dia boleh larang orang lain tidak melakukan kesalahan. Bukan. Akan tapi idealnya, andaikan dia memerintahkan satu amal saleh kepada orang lain, maka hendaknya pun dia melakukannya. Dan andaikan pun dia melarang orang lain dengan sebuah kesalahan, perbuatan dosa, dia pun menjauhkannya. Itu idealnya. Seandainya pun dia tidak melakukannya, namun bukan penghalang bagi dia untuk mengingatkan orang lain melakukan amal kebaikan ataupun melarang orang lain dari sebuah kesalahan dan dosa. Ya, ini ingin kita sampaikan, minimal kita mengingatkan diri kita dan orang di rumah kita untuk sama-sama berpuasa. Ya, mungkin inilah yang menjadi satu hal agar tidak kita terjebak pada sejumlah perbuatan yang akhirnya tidak disyariatkan orang melakukannya di hari-hari seperti ini. Ya, semalam kita singgung dalam tradisi orang Syiah, dan ini masih bisa disaksikan sampai sekarang. Ini adalah hari-hari sakral bagi mereka, namun memuliakan hari yang begitu sakral ini dengan cara meratap, mukul-mukul diri, baik dengan bersenjata tajam ataupun tidak. Ini satu hal yang tentu tidak disunnahkan, tentu tidak diajarkan dengan pemahaman demikian. Atau sebahagian kaum muslimin dan diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yang negeri mereka mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum muslimin sebahagian pun kita ikut dengan menjadikan hari ini sebagai hari makan-makan. Maksudnya ketika hari sunnah berpuasa menjadikan sebagai hari makan-makan, sehingga kita dikenal dengan sebutan hari makan bubur syuro. Jadi bahkan ada satu tempat memang diundang khusus untuk makan bubur syuro itu. Nah, saya suatu ketika bertanya, waktu itu sekitar tahun-tahun 2000, bukan di negeri kita, di negeri Melayu. Jadi
Saya belum pernah dapatkan di sini, tapi yuk ke rumah. Semua di kampung tuh dari satu rumah ke rumah lain, satu rumah ke rumah lain kan. Habis salat di masjid diumumkan, yuk sekarang hari ini ke rumah fulan. Timbul pertanyaan, kenapa ini? Kita ini ya, harus berbeda dengan orang Syiah katanya. Wah, motivasi berbedanya ada dengan orang Syiah. Kenapa? Kalau orang Syiah hari ini mereka mukul-mukul diri, meratap-ratap katanya. Ya, mengatakan ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Nanti boleh Bapak buka TV Iran atau TV Lebanon hari ini. Lihat di pekatunnya apa kan. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah katanya. Sebaliknya kita makan-makan, buatlah bubur. Saya waktu itu tertarik untuk makan bubur. Saya membayangkan bubur surau itu seperti apalah. Mungkin satu jenis bubur, bukan bubur kacang hijau dan sebagainya. Rupanya juga bubur itu juga. Cuma bertepatan dengan hari Syura. Coba saya muliakan. Di sini ya seperti ketika kita suatu perilaku tradisi yang seperti ini, maka lihat sebenarnya kita kira petunjuk Nabi apa di situ. Petunjuk Nabi apa di situ. Subhanallah. Setelah kita mendapatkannya, rupanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa di bulan Muharram ini lebih afdal, lebih utama. Bahkan merupakan amalan lebih utama setelah puasa Ramadan. Ya salam. Mudah-mudahan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat tahajud, qiyamul lail. Mudah-mudahan kita bisa melihat waktu itu berjalannya bukan hanya sekitar tanggal, tapi waktu itu ada kalanya memesankan sejumlah amal. Ya, mudah-mudahan umur kita ini merupakan bagian daripada sisa-sisa. Ya, Pak. Umur kita ini sisa. Banyak orang enggak menyangka itu sisa. Seringkali memposisikan umur itu masih panjang yang dia miliki. Ya. Ketika dia katakan, aduh, tolong, masih lama itu, nanti saya insyaAllah tahun sekian saya buat, ini kapan, masih lama sekian. Sejumlah yang bagi pelajar mungkin membayangkan umurnya masih panjang, nanti saya begini. Semua begitu. Orang tua juga punya target untuk anak, umurnya panjang. Tapi sayangnya kadang target itu bukan target mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tips agar kita beramal itu targetnya kepada Allah. Ini saya berbuat masih di sisa-sisa umur saya. Di sisa-sisa umur. Kalau namanya sisa itu kan biasa kita tidak akan berlengah, tidak akan lengah. Ini sisa. Orang punya uang sisa sikit lagi, dia akan jaga-jaga betul, tidak akan dia buang-buang. Ya, ini sisa uang saya. Ini ada sisa uang berapa? Ini pas untuk ongkos saya pulang ke kampung. Dia tidak akan buang uang tersebut. Ini ongkos, inilah sisa uangnya. Ketika uangnya sehingga tersisa sedikit, ini ada uang untuk makan 2 bungkus lagi nasi, 2 kali berhenti mobil, ini saya akan gunakan sebagai sisa. Begitulah orang memandang sisa itu penting. Ketika tidak ada lain sesuatu yang diperlukan, kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan dasarnya, yang namanya sisa itu begitu penting. Dan yang paling penting di antara hidup kita adalah umur yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan sisa ini tidak kita buang begitu saja. Jangan dibuang sisa dengan amal yang sia-sia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.